Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Saat ini khususnya buat seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, kita akan kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang akan juga memberikan kita kekuatan dan meneguhkan iman percaya kita dalam kita mengiring Tuhan. Dan renungan firman Tuhan saat ini saya akan beri judul Gandol Gusti. Ya, dalam bahasa Jawa yang berarti bergantung sepenuh kepada Tuhan. Yang akan kita lihat di dalam firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-35 ayatnya yang ketiga, berhubung bacaan Alkitab hari ini ada di kitab Kejadian pasal yang ke-35 sampai pasal yang ke-37. Dan saya akan bacakan ayat renungan kita, Kejadian 35 ayatnya yang ketiga. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang ku tempuh. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Di sini kita melihat kunci untuk mengalami perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam situasi yang berat. Seperti pada zaman sekarang ini, tidak ada jalan lain selain kita mau gandol Gusti. Selain kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita taat pada kehendak-Nya. Nah, suka duka senang tentunya dapat terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita tidak dapat hanya memilih sukacita dan kebahagiaan saja dan menolak duka dan penderitaan itu. Kenapa? Karena kita ini pasti mau tidak mau akan merasakan semuanya itu. Nah, sebab apa Bapak Ibu? Sebab kita juga masih hidup dan tinggal di dalam dunia ini. Namun Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap situasi tersebut, hal yang terpenting dalam kehidupan kita, bagaimana sikap dalam kita menghadapinya. Apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai umat Tuhan. Ada janji-janji Tuhan yang Tuhan beri buat kita. Nah, sebagai umat Tuhan, ketika kita hanya memilih untuk melihat kepada persoalan masalah yang sedang kita alami, maka kita akan sulit untuk merasakan penyertaan dan melihat. Kita sulit untuk merasakan dan melihat penyertaan Tuhan itu. Nah, melalui ayat renungan firman Tuhan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dan belajar dari pengalaman hidup Yakub. Bagaimana cara dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bagaimana cara dia gandol Gusti, dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada cara bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang pertama di sini kita melihat dari firman Tuhan ini di ayatnya yang kedua. Kalau kita melihat di pasal yang ke-35 ini dikatakan, ketika Allah berfirman kepada Yakub untuk pergi ke Betel. Di sini kita melihat ya, cara yang pertama bagaimana Yakub mau taat pada kehendak Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ayat yang kedua dikatakan, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kamu.
tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cara kita bergantung kepada Tuhan adalah dengan meninggalkan segala dewa-dewa yang ada di sekitar kita. Berhala-berhala yang ada di sekitar kita. Pengaruh-pengaruh dunia yang mempengaruhi kehidupan kita, kita tinggalkan semua. Dan kita mau memperbaiki hidup kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau membenah diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya di sini Yakub berkata, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Kita tinggalkan segala keinginan, keegoisan kita, kesenangan-kesenangan kita, pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi kehidupan kita, dan Bapak Ibu kita tinggalkan. Kita perbaiki semuanya dan kita menjaga diri dalam segala kehidupan kita. Dan kita menyucikan diri dengan menjaga diri kita. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-17, di sana Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipina untuk memiliki manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, kita memiliki manusia baru. Maksud di sini adalah kita mau tinggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan kita mau hidup baru bersama dengan Tuhan kalau kita mau bergantung kepada Tuhan. Dan yang kedua di sini kita lihat di ayat yang ketiga dikatakan tadi Yakub katakan, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Pergi ke Betel. Betel adalah rumah Tuhan. Ini berbicara tentang kita datang kepada Tuhan. Di sini kita lihat Yakub mengajak keluarganya untuk datang kepada Tuhan. Karena Yakub pernah merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu ada di Betel. Seperti ada di Betel. Nah, seperti yang dicatat di ayatnya yang ke-14 dikatakan ke Betel yang Yakub pernah namakan, di mana dia pernah ada di sana dan di sana Tuhan datang kepada dia di dalam mimpinya. Dikatakan ayatnya yang ke-15, Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya. Di sana yaitu Betel. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yakub merasakan dan melihat bagaimana penyertaan Tuhan ketika dia bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya pada Yakub mengajak seluruh keluarga dan orang-orangnya untuk pergi ke Betel. Pada waktu Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke Betel kedua kalinya, seperti judul dari perikop di pasal yang ke-35 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk apa Yakub pergi ke Betel? Dia pergi ke Betel untuk membangun mezbah, membangun hubungan kembali dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan di dalam doa. Nah, Bapak Ibu Saudara, doa juga disebut sebagai jembatan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, dengan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan kita memperbaiki hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan serta kita datang kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai jemaat GPDI El Shaddai Magelang, mari
kita mau terus bergantung kepada Tuhan. Gandul Gusti. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka penyertaan, perlindungan Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Walaupun kita melewati berbagai macam persoalan hidup, kita harus melewati suka dan duka, karena Tuhanlah yang akan menjadi penolong kita. Tuhanlah yang akan membentengi kehidupan kita, karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah Bapak Ibu Saudara, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan mari kita datang di dalam doa. Bapa dalam sorga, saat ini kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, yang mengingatkan kami betapa pentingnya kami itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bawa terus kami Tuhan untuk mengerti setiap rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kiranya kemurahan Tuhan Allah ada atas jemaat GPDI El Shaddai Magelang, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami jemaat GPDI El Shaddai Magelang, teguhkanlah itu Tuhan. Bawa kami untuk melihat kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.